duplik atau pledoinya Pak John dibantah semua atau ditolak, gimana? Itu memang kan wajar dan memang itu tugasnya jaksa. Kalau memangnya JPU-nya menerima pledoi kami ya berarti udah diputus dong, berarti bebas dong namanya kan gitu. Pasti namanya jaksa itu sesuai dengan tugasnya itu mempertahankan itu tuntutannya dengan alasan-alasan hukum analisa juridis versi mereka. Kami juga nanti kan pasti akan membuat duplik juga pasti dengan versi kami juga kayak gitu. Nanti kan pasti ini medannya nanti di hakim. Cuma kita minta lah kepada sekali lagi kepada yang mulia kan supaya pledoi kami ya kan dengan tuntutan jaksa ini sama-sama benar-benar dibaca kan gitu, termasuk juga duplik nanti repliknya jaksa, jadi sama-sama benar-benar dipertimbangkan oleh hakim. Tapi itu kan tadi permintaan kita kan gitu. Tapi kan dari pembacaan tadi banyak bantahan soal kesaksian dari JPU yang kemarin itu Pak John. Dan juga kan tidak mau dengan itu. Ya itu kan versi mereka wajar kan, namanya jaksa dengan pengacara itu nggak mungkin persepsinya sama Pak, konteks hukumnya kan beda-beda. Kalau namanya jaksa itu kan pasti tugasnya membuktikan dakwaannya, membuktikan tuntutannya. Kalau jaksa juga, ya kan, ya, PH juga kan membuktikan juga eksepsinya, membuktikan juga dengan pledoinya. Kan itu memang udah tugasnya masing-masing. Jadi ya itu udah biasa itu, ya kan. Tidak ada yang antara jaksa dengan pengacara itu akan sama persepsi dan analisa hukumnya. Agenda selanjutnya kapan Bang? Apa? 1 minggu lagi kita udah siap lah dupliknya. Bang, mungkin Doain aja, yang penting ini kan jelas arenanya nanti kan di hakim. Pemutusan perkara ini kan hakim. Jadi kami ini ibaratnya antara jaksa dengan PH itu kan ibaratnya menyaji makanan nih, ya kan? Nanti ya hakim lah yang mempertimbangkan, yang memutuskan yang mana yang akan jadi pedoman dia untuk menjatuhkan putusan ini, vonis ini. Nah, kalau nanti banyak pembacaannya itu mempertimbangkan pledoi kami, berarti akan ada maksudnya pledoi kami dikabulkan kan gitu. Kita tengok aja nanti pembacaan pertimbang itu kan tahu nanti siapa yang akan banyak dipertimbangkan. Nah ini kan masing-masing sekarang sama-sama kita ya ibaratnya memberikan argumen hukum secara tulis ya dalam pledoi nanti duplik. Oke? Pak John, kan Komisi 3 juga menyoroti terkait JPU atau jaksa menuntut orang sama Pak John sendiri terbantu nggak sih dengan Komisi 3 ya, Komisi 3, saya barusan ketemu Komisi 3 juga. Oke. Ya tentu ya memberikan ya semacam kejanggalan-kejanggalan dalam perkara ini. Saya tadi ketemu sama orang Komisi 3, tapi ini sifatnya baru pribadi kan gitu, hubungan teman sama teman kan gitu. Jadi belum arena, tapi saya udah memberikan juga data-data yang saya punya dalam persidangan ini. Terutama dengan tuntutan 9 tahun, Pak John. Oh iya, semua saya kasihkan, mulai dari penyidikan, mulai kemudian juga pelimpahan sampai juga fakta di persidangan. Kebetulan saya tadi jam 12 ya saya ketemu. Tapi sifatnya ya pribadi, antara pribadi dulu. Tapi saya mengasihkan surat resmi juga yang ya untuk membantu supaya undang-undang narkotika ini ya ibaratnya direvisi lah. Karena apa? Ya seperti ahli bilang bahwa kan perkara ini kan selalu banyak oleh penyidik, APHD banyak dibawa ke ranahnya pidana, pemenjaraan. Nah ini kan kalau sekarang kan Komisi 3 ini kan lagi merancang undang narkotika. Jadi otomatis kan ya kami nih ya sebagai ya PH kan memberikan juga masukan dan kemudian juga ya bukti-bukti yang apa yang terjadi di dalam perkara amar ini. Ini kan juga momentum juga yang sangat belum
media bicara, kami kan udah melakukan gitu. Pak Jun, Bang Jun, mungkin dikit Bang Jun. Kemarin Bapak Iris bilang ini makin saya makin gak akan ketemuin Amar sama anak-anaknya di mana. Karena udah Wah, bawa nggak bisa. Itu kan hukum, ini kan ada putusan pengadilan. Ya, itu yang ngomong siapa? Inisialnya, saya makin gak akan ketemuin dia sama anak-anaknya gimana. Takut psikis anak-anaknya terganggu gitu. Mungkin, Gimana Bang? mungkin juga dia ada emosi, apa-apa. Itu kan kita hormati. Tapi, yang jelas kami tetap acuannya ke putusan pengadilan agama Depok dan keputusan pengadilan tinggi Bandung. Karena saya juga PH-nya Amar waktu perceraian. Ya kan? Itu tugasnya saya nanti kalau itu yang terjadi. Ini sebetulnya kan membuat hak asuh anak bagaimana Bang? Hak asuh anak itu kan memang jatuh ke Iris, tapi untuk ya pengembangan tumbuh kembangnya anak itu ya Amar bebas untuk datang dan ya sama-sama dia membesarkan anak. Itu ada dalam keputusan, nggak usah ditakutkan itu begitu. Sebenarnya kalau Amar yang minta ke kami PH pasti akan kami pertemukan. Tapi kan Amar itu yang sebenarnya Iris dari dulu tidak pernah melarang anaknya untuk ketemu sama Amar. Cuma Amar sendiri yang menolak karena alasannya benar juga secara psikologis nanti anak-anak itu nggak cocok. Walaupun sebenarnya mau nengok di rutan, mau nengok di Polres, mau nengok di apa itu tetap boleh. Ada SOP-nya. Jadi janganlah, karena orang ini antara Amar dengan Iris itu kan ada anak. Jadi tidak ada mantan anak. Jadi janganlah digoreng pula masalah itu. Mateng dong. Mateng digoreng. Oke Bang, makasih Bang. Pak Jun. Dengan fakta hukum yang diuraikan oleh para terdakwa dan penasihat hukum para terdakwa uraikan dalam nota pembelaannya akan diumumkan pada pokoknya sebagai berikut. Yang akan dibacakan yang mulia intinya sama yang sudah disebutkan kami. B. Tanggapan penuntut umum atas analisa yuris pada nota pembelaan dan hukum para terdakwa dan terdakwa pada pokoknya bahwa adapun terkait dengan analisa yuris yang telah penasihat hukum uraikan dalam nota pembelaannya, penuntut umum akan menanggapi yaitu sebagai berikut, bahwa perlu kami jelaskan dan tegaskan kembali di sini, persidangan perkara ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Ini sesuai dengan bunyi pasal 361 huruf C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang berbunyi, perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam undang ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, mengenai keberatan dari penasihat hukum para terdakwa tentang prestasi yang dihadirkan penuntut umum di luar berkas perkara, menurut kami argumen penasihat hukum tersebut keliru. Karena berdasarkan pasal 160 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP menyatakan dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun yang membayarkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. Bahwa saksi-saksi yang kami hadirkan di luar berkas perkara yaitu diantaranya saksi Sudrajat alias Jaya, saksi Bambang Hayadi, saksi Yosi Yanuar, dan saksi Atal Mimi. Keterangannya sangat relevan dengan perkara ini dan tujuan